Rakyat epicentrum kekuasaan Jokowi. Kita Pak Jokowi itu pasti kayak meneteskan air mata. Kok ada orang setulus seperti itu, Pak? Saya selalu sedih. Berbagai keputusan dan tindakan Presiden Joko Widodo selalu memperlihatkan satu simpul utama, bahwa semua itu untuk dan hanya buat rakyat Indonesia. Sejak awal tampil di panggung pemimpin bangsa, kelaziman yang kita jumpai adalah presiden yang punya sapaan akrab Jokowi itu selalu maju, tegak lurus dengan kehendak rakyat tanpa basa-basi ataupun kompromi. Kebijakan dan programnya menerobos jauh dan langsung menukik inti kehidupan seluruh lapisan rakyat, mulai dari kota hingga pelosok desa dan kampung, nun jauh terpencil sekalipun di seluruh Indonesia. Program dana desa misalnya terbukti punya efektivitas yang sangat tinggi dalam mengakselerasi pembangunan dan kemajuan desa senusantara. Kini kondisi kampung-kampung dan desa-desa di seluruh tanah air tidak lagi kumuh karena jalan raya sudah beraspal. Air minum bersih sehat sudah di depan rumah. Bahkan listrik pun telah menerangi hampir semua desa, membuat semua kampung halaman kita kini bersinar terang di malam hari. Dan ketika kampung-kampung dan desa-desa tidak lagi kumuh, sesungguhnya wajah Indonesia sudah mulai molek serempak. Demikian halnya program pendidikan, kesehatan, bantuan langsung tunai, dan lain-lain telah menjadi peristiwa dan pengalaman rutin yang sungguh membetahkan rakyat dalam keseharian hidupnya. Mengatakannya secara lain, apa yang dibanggakan sebagai kemajuan zaman itu, kini tidak saja mereka rasakan nikmatnya, tetapi juga sudah menjadi milik mereka saat ini. Dengan demikian, secara politik kita bisa bilang, berbagai kebijakan dan program pembangunan Presiden Jokowi luar biasa sukses, menghadirkan negara secara nyata dari rumah ke rumah rakyat seluruh Indonesia. Kebijakan Jokowi tersebut jelas mematahkan tradisi lama yang menghadirkan negara lewat rupa macam hal seremonial simbolis dengan bumbu retorika keren megah. Negara yang rutin hadir dan tiap kali membawa kebaikan nyata bagi semua warganya secara langsung menghidupkan nasionalisme yang dibutuhkan untuk merawat NKRI, menyuburkan kebangsaan Indonesia, dan pada akhirnya menjadi sebuah urgensi bersama yang mesti diperjuangkan ke depannya oleh seluruh rakyat. Hadirnya beragam program pembangunan yang menargetkan pembebasan rakyat dari aneka stigma buruk tentu saja serentak menghadirkan Jokowi ke tengah-tengah mereka. Dan karena itu, dia ada bersama rakyat, menjadi bagian dari mereka, dan pada akhirnya dia menjadi milik rakyat. Sampai di sini tampak jelas Presiden Jokowi telah menjadikan rakyat sebagai epicentrum kekuasaan yang ada di tangannya. Itu berarti rakyat yang terpinggirkan oleh kekuasaan selama berpuluh tahun sebelumnya kini dikembalikan oleh Jokowi ke titik pusat
kekuasaan. Karena rakyat berada di titik pusat, maka kekuasaan itu berbakti sepenuh-penuhnya kepada rakyat. Jokowi lalu patuh dan tunduk pada moral kekuasaan yang dia bangun, sehingga terpelihara etos kerja yang berorientasi pada rakyat dalam memimpin dan membangun bangsa. Kuasanya berjalan tanpa ada penyalahgunaan, seperti kolusi, korupsi, nepotisme, dan lain-lain watak buruk kekuasaan yang pernah menjadi catatan kelam bangsa ini. Dan kita menemukan luhurnya watak kekuasaan di tangan Jokowi, karena kekuasaannya mengabdi rakyat, bekerja jujur, ikhlas, sederhana, akrab mesra dengan publik. Kekuasaan itu bekerja maksimal membangun dari Sabang sampai Merauke, guna membesarkan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa membesarkan diri Jokowi sendiri. Di tangan Jokowi, kekuasaan itu benar-benar bekerja sangat keras untuk mewujudkan kemaslahatan bersama alias bonum communum. Total bersama rakyat dalam suatu kesetiaan politik tingkat tinggi tentu dilihat sebagai basis energi dan daya hidup yang menyumberi kekuatan Jokowi untuk berbakti kepada rakyat yang dimulai sejak beliau menjadi wali kota Solo. Jiwa dan semangat kerakyatan yang menggumpal keras alias populisme absolut semacam itu merupakan kekuatan dahsyat yang menyebabkan Jokowi punya keunggulan kompetitif dalam tarung politik di semua jenjang, mulai dari perebutan kursi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga pemilihan Presiden Republik Indonesia. Memang Jokowi telah lama menjadi buah bibir nasional bahkan dunia karena populismenya tersebut. Hal penting yang perlu digarisbawahi terkait populisme dimaksud adalah munculnya relasi politik yang bekerja dialektis. Jokowi yang selalu total bersama rakyat lewat berbagai program pembangunan mendatangkan akibat lanjutan, yakni pada gilirannya rakyat menjadi total bersama Jokowi kapan dan entah di mana saja. Histeria massa yang menemui Jokowi saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah di tanah air merupakan manifestasi paling sederhana dan konkret dari realitas sosial politik dimaksud. Curhatan demi curhatan orang-orang kecil di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang tampak dalam tayangan terdahulu mungkin signifikan menjadi representasi tanggapan dan umpan balik orang-orang kecil kita pada umumnya tentang Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa. Sungguh menarik cara mereka bertutur, spontan, antusias, ekspresif, dan lugas. Terkesan mereka sangat akrab, bahkan sudah menyatu dengan Presiden Jokowi. Meskipun secara fisik belum pernah sekalipun mereka bersua. Pada titik pandang ini sesungguhnya tergambar realitas politik posesif. Rakyat sudah memiliki Jokowi dan mungkin ada bayang kengerian di situ. Mereka bisa saja enggan kehilangan sang Jokowi dengan melepaskan dia dari apa yang sudah mereka posisikan saat ini. Cetusan Jokowi presiden seumur hidup atau Jokowi 3 periode dan lain-lain adalah pratanda kecintaan politik mereka kepada Presiden Jokowi. Urusan lebih lanjut tentang curhatan itu
Tidak mereka tahu, karena yang mereka tahu demokrasi adalah hak politik rakyat untuk kembali memilih Jokowi sebagai presidennya.